Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Saya di sini Nurul Diana Rosida akan mempresentasikan atau memberikan materi mengenai makanan dan gizi dalam IPA SD, terutama untuk kalsium, mineral, dan zinc. Nah, apa saja sih yang akan kita pelajari? Yang pertama kita akan mempelajari tentang kalsium. Nah, kita tahu tuh kalsium kan sangat penting bagi anak. Nah, kalsium, mineral, dan zinc ini memiliki berbagai manfaat dan kegunaan dalam membantu proses perkembangan dan pertumbuhan pada anak. Mengonsumsi makanan dan buah-buahan yang mengandung zat tersebut tentu saja akan memberikan dampak yang baik bagi tubuh. Nah, begitu juga sebaliknya, jika anak mengalami defisit zat-zat tersebut, maka akan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan yang kurang optimal. Kalsium sendiri adalah zat mineral yang penting bermanfaat untuk pertumbuhan dan pemeliharaan tulang serta gigi. Kemudian mineral adalah elemen yang tersebar di bumi dan makanan yang diperlukan tubuh untuk berfungsi dan berkembang dengan normal. Untuk zinc sendiri itu adalah mineral yang berperan penting dalam pertumbuhan, perkembangan, serta untuk menjaga kesehatan jaringan tubuh. Nah, apa saja sih manfaat dari kalsium, mineral, dan zinc itu? Untuk kalsium itu manfaatnya banyak ya. Yang pertama, kita akan merasakan ketika kita mengkonsumsi banyak kalsium, pembentukan tulang dan gigi kita akan lebih baik. Kemudian mencegah osteoporosis. Biasanya timbul osteoporosis itu di usia 60 tahun ke atas. Untuk fungsi selanjutnya yaitu menyimpan glikogen, dan yang terakhir melancarkan fungsi otot, otak, dan sistem saraf. Apa sih untuk manfaat mineral? Mineral itu menjadi unsur terpenting bagi struktur kerangka dan gigi. Nah, fungsinya untuk menjadi peran penting dalam pemeliharaan tekanan osmotik, dan kemudian merawat fungsi otak, mencegah nyeri otot, dan menyalurkan oksigen ke seluruh tubuh. Untuk zinc sendiri, manfaatnya adalah menjaga imunitas tubuh, meningkatkan daya ingat, mempercepat penyembuhan luka, dan juga mendukung tumbuh kembang yang seimbang, serta mengurangi peradangan. Setelah kita menjelaskan tentang manfaat, kita juga tahu nih apa sih kekurangan dari kalsium ini. Ketika kita kurang mengkonsumsi kalsium, itu banyak dampaknya, terutama pada anak. Tulang akan menjadi kurang kuat, bahkan bentuk kakinya juga menjadi X atau O. Itu dampak yang pertama. Yang kedua, itu dapat menderita penyakit rakitis. Yang ketiga, tulang keropos dan mudah patah seperti tadi yang sudah dijelaskan, yaitu osteoporosis, terutama di usia 50 tahun ke atas. Nah, untuk dampak selanjutnya yaitu dapat menyebabkan spasme. Spasme itu adalah kejang otot. Kemudian dampak selanjutnya gangguan fungsi otak dan juga sistem saraf. Dan untuk ibu hamil akan berpengaruh terhadap pertumbuhan gigi bayi serta lahir. Nah, ini juga diperlukan sekali untuk ibu hamil mengkonsumsi kalsium, terutama untuk susu ya. Jadi biasanya ibu hamil harus banyak mengkonsumsi susu tersebut. Kemudian anak yang kekurangan mineral. Apa sih dampaknya? Yaitu badan menjadi lesu, kemudian menurunnya daya tahan tubuh, hingga gangguan fungsi otot. Nah, dampaknya lagi, kulit tampak pucat, sering sakit, kemudian pusing. Anak yang kekurangan mineral juga terdapat kram otot atau lemah otot. Jadi berkembung, terus kelumpuhan pada otot usus itu juga terjadi jika kekurangan mineral. Yang terakhir, detak jantung tidak teratur atau mati rasa. Bagaimana dengan anak yang kekurangan zinc? Anak yang kekurangan zinc mengalami imun defisiensi, di mana di sini itu kondisi ketika imun itu melemah atau tidak berfungsi tidak baik. Nah, kemudian gangguan yang selanjutnya yaitu pertumbuhannya. Pertumbuhannya ini akan terhambat ketika dia kekurangan zinc. Maka untuk anak-anak di masa pertumbuhan dari umur balita sampai dengan umur 17 tahun itu diperlukan zinc dalam kehidupan sehari-harinya supaya gangguan pertumbuhan ini tidak terjadi. Kemudian untuk anak yang kekurangan yang lainnya adalah hipogonadisme. Itu tidak menghasilkan hormon yang cukup. Nah, untuk gangguan sel saraf juga itu termasuk kekurangan dari konsumsi jika anak tidak mengkonsumsi zinc, dan disfungsi sensorik. Kemudian untuk selanjutnya, makanan apa sih yang mengandung kalsium? Banyak yang kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam penyajian makanan dan buah untuk anak-anak kita. Yang pertama yaitu susu, kemudian yogurt,
keju, sayuran hijau, makanan laut, kacang-kacangan, biji-bijian, sereal roti, dan oatmeal, dan juga buah-buahan. Nah, makanan laut ini seperti kerang, seperti udang, ini juga bagus dan banyak yang mengandung kalsium. Apa makanan buah yang mengandung mineral? Banyak sekali juga yang kita jumpai ya ketika kita di supermarket, di pasar ini ya, makanan dan buah ini mudah kita dapatkan, terutama untuk buah alpukat, buah beris, kacang-kacangan, makanan laut bercangkang, ikan sarden, kubis-kubisan, telur, kokoa atau coklat ya, dan juga yogurt, keju, sayuran berdaun hijau seperti sawi, kangkung, bayam, dan juga buah-buahan tropis. Buah-buahan tropis itu seperti apa? Seperti yang sudah kita sering konsumsi juga, mangga, terus kemudian alpukat, dan kemudian jeruk, itu termasuk buah-buahan tropis. Nah, sekarang makanan dan buah yang mengandung zinc, ada apa aja? Yaitu ada makanan laut, ada daging, ada unggas, ikan, kacang-kacangan, biji-bijian, sayur-sayuran, dan produk olahan susu seperti oatmeal atau yogurt, dan juga jamur, dan juga telur. Nah, berarti yang bisa kita simpulkan dari materi ini adalah banyak zat yang kita butuhkan dalam tubuh lebih dari 1000 mg sehari, terutama untuk mineral, zinc, dan juga kalsium. Kalsium berperan dalam proses penyimpanan glikogen, otot, dan sistem saraf agar dapat berfungsi optimal. Sedangkan mineral adalah elemen yang tersebar di bumi dan makanan yang diperlukan tubuh untuk berfungsi dan berkembang dengan normal. Dan untuk zinc nih, untuk zinc sendiri itu merupakan mikronutrien yang esensial dalam tubuh manusia. Zinc diketahui membantu mengatur transport cairan esensial, menjaga integritas mukosa, meningkatkan imunitas, serta memperbaiki ekspresi gen dan stres oksidatif. Demikian presentasi dari saya. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua ya. Mudah-mudahan selanjutnya kita bisa mengkonsumsi makanan dan buah-buahan tersebut sebagai kebiasaan hidup sehari-hari. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bagian kelas 3B ya kalau nggak salah. Nah ini Bu Dora, saya minta maaf banget sebelumnya saya mengganggu waktunya. Saya mau meminta komentar nih dari Bu Dora. Apa sih yang kurang atau video pembelajaran saya ini sudah bagus atau belum? Jadi silahkan komentar. Kalau dari video yang sudah saya lihat, yang video kedua, sudah bagus. Cara penyampaiannya sudah juga komunikatif sekali. Mungkin nanti bisa kita gunakan untuk pembelajaran jarak jauh maupun kalau sudah tatap muka. Ya mungkin nanti kalau misalnya tatap muka kita bisa gunakan video yang nyata dan juga materinya tetap dari situ bisa dikembangkan lagi. Ya, siap. Jadi artinya nanti tatap muka kita bisa bawa buah-buahan gitu ya Bu ya, bawa sayur-sayuran biar anak sih tahu nih jenis sayur ini